Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel kita di pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sebelumnya kita sudah membahas penjumlahan vektor dengan menggunakan aturan kosinus. Kali ini kita akan menjumlahkan vektor dengan menggunakan metode penguraian vektor. Nah, untuk memahaminya, maka perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada seorang anak menarik kereta mainan dengan gaya F membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Nah, dari sini kita bisa melihat atau bisa memprediksi kemanakah kereta mainan akan bergerak ya. Maka kereta mainan mestinya akan bergerak ke arah kanan ya, atau arahnya adalah horizontal. Nah, mengapa demikian? Berarti nanti akan ada vektor komponen yang arahnya mendatar dan juga ada vektor komponen yang arahnya vertikal begitu ya. Oke, untuk memperjelas apa itu penguraian vektor, kita bahas melalui gambar berikut. Nah, penguraian vektor sendiri itu sebenarnya adalah metode yang digunakan untuk menguraikan sebuah vektor, katakanlah vektor F, ini menjadi vektor komponennya. Jadi vektor F ini kita bisa menguraikan menjadi vektor komponennya, yaitu komponen vektor yang arahnya ke sumbu X dan komponen vektor yang arahnya ke sumbu Y. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, maka F di sini ini bisa diuraikan menjadi vektor yang berwarna merah ini ya, arahnya ke kanan, atau Fx, lalu vektor yang arahnya vertikal ke atas, yaitu Fy. Nah, jadi vektor F ini diuraikan menjadi komponen vektornya, yaitu komponen Fx dan komponen Fy. Nah, komponen Fy ini bisa kita geser ke sebelah kanan ya. Ingat, karena vektor boleh digeser asal tidak mengubah arah, sehingga akan terbentuk sebuah bangun segitiga ya, yang kita lingkari. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai cos tetanya. Di sini tadi sudutnya adalah theta, maka di sini kita bisa menentukan nilai cos tetanya, yaitu dengan menggunakan perbandingan sisi samping dengan sisi miringnya. Sisi samping di sini diwakili dengan tanda atau dengan vektor Fx ya. Ini sisi sampingnya diwakili dengan vektor Fx, lalu sisi miringnya diwakili dengan vektor F. Dengan demikian, maka cos tetanya ini adalah Fx dibagi dengan F. Kalau kita gunakan perkalian silang, maka nilai Fx ini akan sama dengan F cos theta. Ini ya. Berikutnya sin theta ini bisa kita tentukan dengan menggunakan perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Sisi depan dari sudut theta ini adalah Fy. Sekali lagi, sisi depan dari sudut theta ini adalah Fy ya. Ini panjangnya sama. Dibagi dengan sisi miringnya adalah F. Dengan demikian, maka Fy-nya ini akan sama dengan F dikalikan dengan sin theta. Nah, ini adalah fungsi dari trigonometri yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita terapkan untuk menyelesaikan penguraian vektor. Nah, dari gambar tersebut kita akan langsung bahas ke contoh soal. Di sini ada 3 buah vektor, yaitu A, B, dan C. Di mana masing-masing nilainya A ini adalah 60 Newton, kemudian vektor B ini adalah 5 akar 3 Newton, dan vektor C ini adalah 100 Newton. Nah, dari ketiga vektor ini tentukan besar dan arah resultan ketiga vektor. Jadi kita diminta untuk menentukan penjumlahan vektor dari ketiga vektor ini. Kalau kita menggunakan aturan kosinus, kita akan kesulitan karena aturan kosinus itu efektif digunakan untuk menentukan resultan dua buah vektor.
Oke, untuk menyelesaikan ini maka kita gambarkan dulu eh, vektor komponen dari masing-masing vektor. Kita mulai dari vektor A. Vektor A ini kita uraikan ke sumbu X. Kita uraikan ke sumbu X, maka diperoleh AX. Lalu vektor A ini diuraikan ke sumbu Y, maka kita peroleh AY. Sehingga AX ini adalah vektor komponen A pada sumbu X dan AY ini adalah vektor komponen A pada sumbu Y. Lalu untuk vektor B ketika diuraikan ke sumbu X maka kita peroleh vektor BX. Kemudian untuk B, vektor komponen B yang arahnya ke sumbu Y, ini kita peroleh BY. Nah, untuk vektor C, karena dia sudah berada pada sumbu Y, maka kita tidak perlu menguraikannya kembali, ya. Sehingga yang perlu kita uraikan hanya vektor A dan vektor B. Baik, berikutnya dari gambar yang sudah kita buat, kita akan menentukan nilai AX. Dengan menggunakan trigonometri tadi, maka AX ini kita peroleh A dikalikan dengan cos 30 derajat. Kita masukkan nilainya, A-nya adalah 60, dikalikan dengan cos 30, ini adalah setengah akar 3. Dengan demikian, AX nilainya adalah 30 akar 3 Newton. Berikutnya untuk AY. AY ini dengan menggunakan trigonometri kita peroleh A kali sin 30 derajat. Maka AY-nya sama dengan 60 dikalikan dengan nilai sin 30 derajat ini adalah setengah. Maka nilai AY ini adalah 30 Newton. Lalu kita lanjutkan untuk komponen vektor B. Yang pertama BX. BX ini kita bisa gunakan B kali cos 60 derajat. Nah, maka nilai vektor B tadi adalah 50 akar 3 dikalikan dengan nilai cos 60 derajat ini adalah setengah. Maka hasilnya BX ini adalah 25 akar 3 Newton. Kemudian untuk komponen vektor B pada sumbu Y atau BY, ini menjadi B dikalikan dengan sin 60 derajat. BY-nya tadi, nilai B tadi adalah 50 akar 3 dikalikan dengan sin 60 derajat ini adalah setengah akar 3. Maka hasilnya BY-nya adalah 75 Newton. Nah, sekarang dari vektor komponen yang sudah kita peroleh tadi nilainya, kita akan menentukan dulu sigma Fx atau resultan vektor komponen pada sumbu X. Kita perhatikan kotak yang berwarna biru. Pada sumbu X ini terdapat dua buah vektor, yaitu AX dan BX. Untuk AX ini arahnya ke kanan, maka dia nanti bertanda positif, sedangkan BX ini arahnya ke kiri, maka tandanya negatif. Lalu kita masukkan nilai AX dan BX. Maka sigma Fx atau resultan vektor pada sumbu X ini menjadi 30 akar 3 dikurangi dengan 25 akar 3. Nah, dengan demikian sigma Fx-nya adalah 5 akar 3 Newton. Oke, mudah ya. Lalu kita lanjutkan untuk resultan vektor komponen pada sumbu Y. Sekarang kita lihat di sini pada sumbu Y, pada kotak yang berwarna kuning, ini terdapat 3 buah vektor, yaitu BY, lalu AY, dan vektor C. Untuk BY dan AY arahnya ke atas, maka kita gunakan tandanya positif. Sedangkan untuk vektor C karena arahnya ke bawah, di sini tandanya negatif. Dengan demikian, untuk sigma Fy atau resultan vektor komponen pada sumbu Y ini menjadi AY tandanya positif ditambah BY tandanya positif
dikurangi dengan C. Tandanya negatif. Kalau kita masukkan nilai dari masing-masing vektor komponen, maka AY-nya tadi adalah 30, ditambah dengan BY-nya adalah 75, dikurangi dengan C-nya adalah 100. Dengan demikian, hasilnya sigma FY sama dengan 5 Newton. Nah, dengan demikian kita sudah memperoleh resultan masing-masing vektor komponen pada sumbu X dan resultan vektor komponen pada sumbu Y. Kita sudah memperoleh sigma Fx dan sigma Fy. Maka untuk menentukan resultan akhirnya, kita bisa menggunakan metode penggambaran vektor ya, bisa menggunakan jar ginjang ataupun segitiga. Ini maka kita akan peroleh nilai resultan ketiga vektor tadi. Nah, caranya bagaimana? Untuk menentukan resultan dari ketiga vektor tadi, maka kita bisa gunakan Pythagoras ya. Pada sebuah segitiga kita peroleh dengan cara R-nya ini adalah sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat lalu di akar. Nah, kalau kita masukkan nilainya tadi, sigma Fx-nya adalah 5 akar 3 dikuadratkan, ditambah dengan sigma Fy-nya adalah 5 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 75 ditambah 25 atau R-nya resultan dari ketiga vektor ini adalah akar 100. Dengan demikian, maka resultan dari ketiga vektor besarnya adalah 10 Newton. Nah, jadi akan sangat praktis kalau resultan vektor ini bisa langsung menyelesaikan resultan 3 buah vektor sekaligus. Kemudian untuk arah resultan vektor tersebut. Untuk menentukan arah resultan vektornya, kita bisa menggunakan fungsi trigonometri tangen. Nah, tangen itu pengertiannya adalah sin dibagi cos atau kemarin pengertiannya adalah sisi dari depan dibagi dengan sisi samping gitu ya. Ini kalau kita geser ke sebelah kanan, maka sigma Fy ini akan berada di depan dari sudut theta. Dengan demikian tangen tetanya adalah sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, lalu kita masukkan nilainya. Tangen tetanya ini menjadi 5 dibagi dengan 5 akar 3. Maka tangen teta kita peroleh hasilnya adalah 1/3 akar 3 atau boleh ditulis juga 1/4 akar 3. Kalau kita cocokkan dengan tabel, sudut yang nilai tangen tetanya 1/3 akar 3 ini adalah 30 derajat. Dengan demikian arah resultan ketiga vektor tadi ini adalah membentuk sudut 30 derajat dari sumbu X positif. Nah, udah ya. Cukup sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.